Oke, sekarang kita masuk di perkalian. Ketika terdapat bilangan positif A dikali bilangan positif B, maka hasilnya adalah bilangan positif C. Itu pertama. Yang kedua, jika terdapat bilangan negatif A yang dikali dengan bilangan negatif B, maka hasilnya adalah bilangan positif C. Nah, selanjutnya, ketika terdapat bilangan negatif A dikali dengan bilangan positif B, maka hasilnya adalah negatif C. Dan terakhir, kondisi terakhir, ketika terdapat bilangan A yang dikalikan dengan bilangan B yang negatif, maka hasilnya adalah negatif C. Artinya apa? Jika dua buah bilangan yang tandanya sama diperkalikan, berarti nanti hasilnya pasti positif. Sementara jika dua buah bilangan ini tanda sama ya. Sementara jika terdapat dua buah bilangan yang tandanya berbeda, salah satunya ada yang positif dan yang lainnya negatif, maka hasil kalinya adalah itu pasti negatif. Itu kondisi kondisi perkalian bilangan bulatnya, kondisi perkalian pada bilangan bulat. Oke, kita masuk di contoh. Contohnya yaitu misalnya 5 dikali 8. Berapa 5 dikali 8? 5 kali 8 sama dengan 40. Perhatikan 5 di sini positif, 8 juga positif, sama dengan positif 40. Nah, kalau negatif 5 dikali negatif 8, hasilnya juga positif 40. Sama-sama bilangan negatif ya, negatif 5 dikali negatif 8, hasilnya juga positif 40. Nah, beda cerita kalau 5 itu negatif dikali dengan 8, maka hasilnya adalah negatif 40. Atau mungkin 5-nya positif dikali negatif 8. Nah, karena salah satunya negatif di sini, berarti hasilnya juga pasti negatif. Ini contoh sederhananya. Seperti itu ya anak-anakku semua. Barakallahu fikum. Semoga kita diberi keberkahan dalam hidup, rajin belajar, agar bisa menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan pembagian? Pembagian sama dengan perkalian ya, secara situasinya, bukan secara konsep. Jadi kalau terdapat bilangan bulat, jadi A dibagi dengan B, dengan A dan B adalah sama-sama positif, maka hasilnya juga adalah positif C. Begitupun ketika negatif A dibagi dengan negatif B, hasilnya adalah positif C. Dan ketika A itu adalah negatif dibagi dengan B, hasilnya adalah negatif C. Atau mungkin situasinya adalah
A-nya positif sementara B-nya negatif. Hasilnya juga tetap tetap negatif C. Jadi konsepnya sama. Jadi kalau dia sesama tandanya sama, kemudian dibagikan, maka hasilnya positif. Tetapi ketika tandanya berbeda, salah satunya berbeda, eh, kemudian kita bagi, maka hasilnya pasti negatif. Sebagai contoh, seperti yang di atas ya, supaya sinkron contohnya. Atau mungkin kita ambil contoh yang lain. Misalnya begini, eh berapa ya? Misalnya 45 dibagi 9 sama dengan 5. Ini sama-sama positif 45, positif 45 dibagi positif 9. Sama dengan positif 5. Nah, kalau situasinya keduanya adalah bilangan negatif, seperti ini, nah, hasilnya juga positif 5. Ya. Negatif 45 dibagi negatif 9 sama dengan positif 5. Kemudian ketika situasinya berbeda, misalnya 45-nya negatif dibagi dengan 5, misalnya ya, maka hasilnya adalah negatif 9. Atau mungkin 45 adalah bilangan positif dibagi dengan negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 9 juga. Jadi pada perkalian dan pembagian itu cenderung agak mudah, eh, sehingga kita cuma bisa ini, ketika semuanya positif atau semua negatif, maka baik dia perkalian maupun pembagian pasti hasilnya positif. Tetapi ketika salah satu dari bilangan itu tandanya berbeda, kemudian kita mau kalikan atau mau bagi, maka tandanya pasti negatif. Begitu ya. Hmm, Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Silahkan belajar secara mandiri di rumah. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar atau mungkin di grupnya kita. Oke, kita lanjut di lain waktu ya, anak-anak semua. Akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.